Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menjelang hari-hari besar, kita akan sajikan hidangan kue yang spesial. Ini enak banget, pandan coklat. Disukai oleh semua orang dan caranya sangat mudah banget. Untuk itu ikut aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, di sini ya kita siapkan 5 lembar roti tawar. Tapi karena Mama Eji nggak punya roti tawar, Mama Eji punya sisa roti coklat. Jadi nggak masalah ya. Tapi kalau kalian ada roti tawar yang putih ya nggak apa-apa, gunain aja. Tapi yang warna coklat ini nggak terlalu berpengaruh loh. Nah, kemudian kita tambahkan 100 ml susu kental manis atau SKM dan tambahkan lagi dengan 150 ml air. Jadi total cairan 250, lalu tambahkan 1 butir telur. Nah, sekarang ini kita blender dulu sampai halus. Ini Mama Eji salin di wadah ya, karena blendernya mau dipakai lagi untuk jus pandan. Nah, sebaiknya di sini kalian langsung menggunakan 400 ml sampai 500 ml air, kemudian tambahkan dengan potongan 5 lembar daun pandan. Itu ya, hasilnya lebih enak, lezat banget. Nah, kalau udah nih akan kita blender, kemudian kita saring ya. Nah, sebaiknya jus pandan ini langsung kalian ukur sebanyak 450 ml. Kemudian gula pasir 1 bungkus agar-agar bubuk yang plain dan 60 ml santan instan. Kalau yang saset itu yang bentuknya segitiga bisa semuanya kalian masukkan. Siapkan panci, kemudian masukkan gula pasir. Lalu 1 bungkus agar-agar plain atau yang berwarna putih. Nah, di sini pada resep ini Mama Eji hanya menggunakan 200 ml air pandan. Ini kurang mantap ya. Jadi karena air jus pandannya 200 ml, Mama Eji tambahkan lagi deh dengan air biasa sebanyak totalnya dengan jus pandan tadi 450 ml. Nah, saran Mama Eji tadi kalian langsung aja gunakan jus pandan langsung 450 ml. Kemudian tambahkan dengan santan instannya. Pokoknya percaya deh, apa yang Mama Eji bocorkan rahasianya pasti itu tentunya lebih enak. Jadi langsung aja ya, buat jus pandan sebanyak 450 ml. Nah, kalau udah kita aduk dulu, kemudian tambahkan dengan cairan roti, susu, dan telur tadi. Kembali kita aduk, setidaknya udah tercampur, dan ini akan kita masak dengan api yang sedang, jangan ditinggal ya, terus diaduk. Terlihat ini warnanya agak berbeda ya karena faktor pencahayaan aja, karena di sini agak lebih gelap. Oh ya, satu tips untuk kalian, di sini tadi Mama Eji tambahkan dengan 2-3 tetes pewarna makanan berwarna kuning, tapi ini sih opsional. Hanya saja lebih dianjurkan karena warnanya itu nanti akan lebih terang seperti ini nih. Terlihat hijaunya lebih hidup dan cerah kan ya. Kemudian selagi hangat ini kita tambahkan dengan 1 sendok makan margarin. Kita aduk terus sampai margarinnya meleleh dan tercampur merata pada adonan. Langkah selanjutnya kita akan siapkan loyang. Di sini Mama Eji menggunakan loyang yang oval. Jika kalian menggunakan loyang persegi, ukurannya juga sama dengan 20 x 10 x 7 cm. Nah, dari total cairan ini Mama Eji tuh dapatkan sekitar 950 ml. Jadi untuk lapisan pertama kita tuangkan 300 ml adonan lebih tebal. Untuk adonan sisa bisa kalian tutup ya agar nggak cepat mengeras. Nah, lalu akan kita taburi dengan bubuk coklat. Kalian taburi secukupnya aja, jangan terlalu ketebalan. Kalau nanti ketebalan itu rentan lapisannya akan terpisah. Jadi secukupnya aja, kalau udah terlapisi semua bagian permukaannya seperti itu. Nah, untuk lapisan di atas bubuk coklat ini, Mama Eji ambil adonannya kurang lebih 130 ml. Jadi setiap lapisan hijau yang membatasi bubuk coklat itu sebanyak 130 ml. Tapi setiap
kita buat nih ya, misalnya Mama Maggie buat dengan kalian buat itu, ya kemungkinan kan kurang lebihnya ada sedikit berbeda beberapa mili. Jadi sebaiknya kalian hitung dulu total seluruh cairannya. Jadi bisa dibagi gitu. Sekarang kita akan lapisi lagi dengan lapisan tipis yang hijau. Nah, letakkannya itu perlahan-lahan ya, agar bubuk coklatnya nggak ikut naik ke atas. Jadi pelan-pelan sambil dirapikan permukaannya. Jadi lapisannya terbagi menjadi 2 bagian lapisan yang tebal untuk bagian atas dan bawah. Kemudian 3 lapis adonan yang tipis untuk bagian tengah sebagai pembatas dari bubuk coklatnya. Nah, ini adalah lapisan bubuk coklat yang terakhir. Untuk adonan yang terakhir, kalau udah mulai agak beku, kalian bisa panaskan sebentar ya. Ini seperti ini. Kemudian kita tuangkan lagi secara berlahan. Jadi seperti itu. Untuk adonan yang terakhir yang warna hijau, kemungkinan akan lebih membeku, agak keras, kalian bisa panaskan terlebih dahulu. Nah, ini udah lapisan yang terakhir, sambil kalian rapikan, tapi nggak apa-apa, ntar juga akan rapi juga kok. Setelah dingin, dan akan kita biarkan di suhu ruang selama 2 jam. Setelah 2 jam atau set, ini siap kita keluarkan dari loyang. Ini adonannya itu sangat lembut ya, jadi kalau kita renggangkan aja itu udah renggang, udah bisa terbuka, nggak perlu diganjel lidi karena adonannya lembut. Ntar lidinya malah melukai adonan kue ini, puding kue. Nah, ini dia hasilnya, kue rasa puding rasa kue. Karena ini lembut, nggak juga seperti puding-puding amat gitu ya. Yang pasti rasa pandan dan coklatnya itu kental banget. 1 gigitan untuk kue ini nggak akan cukup. Ya iyalah, kan cuma segigit. Rugi kok cuma 1 gigitan. Nah, kemudian kalian boleh potong-potong sesuai selera ya. Pas banget untuk ide jualan dengan tampilannya yang cantik, caranya juga mudah, ataupun sajian di hari-hari besar, segala macam event, hajatan, atau arisan, ulang tahun. Ini oke banget dan caranya juga nggak terlalu rumit ya. Untuk kombinasi rasa, kalian juga bisa menggunakan rasa lain, misalnya susu ataupun mocha, jadi nggak mesti pandan ya. Sehingga dari resep ini kalian bisa kombinasikan rasa sesuai selera. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Maggie berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.